Pengawasan dimulai dari lapangan. Setiap temuan dicatat dan dilaporkan. Data dikumpulkan, diolah, dan divisualisasikan. Dari dashboard, arah pengawasan menjadi lebih jelas. Data membantu kita merumuskan prioritas, menilai capaian, dan memperbaiki kerja pengawasan. Dari lapangan ke dashboard. Dari data menuju pengawasan yang terukur. Mulai dari tingkat pusat sampai di TPS, baik pemahaman dalam hal memahami regulasi maupun SOP yang kita terapkan di lapangan, pola penanganan pelanggarannya, pola pencegahannya, harus kita samakan dulu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Sehingga ketika pemahaman kita sudah sama, Tuan dan Puan, maka kita dapat mendukung. Terima kasih. Maka kita dapat mendukung akuntabilitas, ya, dan transparansi publik. Dengan tugas-tugas pengawasan yang kita lakukan, karena ini juga bagian daripada asas kita, memberikan pertanggungjawaban ke publik, transparansi terhadap kerja-kerja pengawasan kita. Dan kemudian, hari ini tidak bisa dipungkiri, Tuan dan Puan, kita setiap pemilu akan menghadapi tantangan yang berbeda-beda dan bahkan lebih kompleks lagi. Pemilu 2029 hari ini sudah berkembang teknologi informasi, bahkan AI juga mewarnai. Maka sudah saatnya kita melakukan transformasi menuju H1 Basic Oversight, bekerja sesuai dengan bukti. Bukan hanya membangun narasi, tapi kita punya bukti yang konkret dalam melakukan pengawasan. Lalu kemudian berikutnya adalah penguatan kapasitas dan budaya belajar. Makanya hari ini kegiatan Bawaslu Membelajar juga merupakan bagian bagaimana kita menghidupkan budaya belajar. Kami di sini di depan juga belajar, kita semua belajar. Oleh karena itu izin Dewan Juri, bak kata orang Melayu, gunung merpati di atas pagar, terbang kembali di atas dahan. Kami ini budak-budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Mana tepuk tangannya? Ini bagian daripada meningkatkan kapasitas. Berikutnya adalah kita dengan kinerja yang sudah dilakukan ketika sudah berbasis data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, maka yang kita miliki ini dapat mendorong perbaikan kebijakan pemilu ke depan. Membantu pemerintah, bahkan apa yang ada di Bawaslu untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan. Ada banyak mungkin catatan evaluasi kita, catatan pengawasan, catatan penanganan pelanggaran. Tapi ketika ini kita lakukan semuanya berbasis data, kita menyajikan data, fakta yang terjadi di lapangan akurat dan dapat dipercaya, maka nanti dapat membantu perbaikan sistem ke depan. Next.
Sederhana tujuannya dalam meningkatkan kinerja, pengukuran kinerja berbasis data. Pertama, untuk memperkuat kapasitas pengawas pemilu. Kita sadari, Tuan dan Puan, hari ini pengawas pemilu itu latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang sarjana hukum, bicara hukum tidak asing lagi. Ada yang sarjana pendidikan masuk Bawaslu. Sarjana apalagi, semua kita berkumpul di sini. Maka menjadi penting dalam meningkatkan kapasitas kita sebagai pengawas. Nah, secara praktisnya ada 3 poin di sini kita jelaskan. Pertama, menyusun sistem evaluasi kinerja yang terukur. Kemudian meningkatkan kualitas dan tata kelola pengawasan. Ketiga, memberikan masukan berbasis data untuk perbaikan kebijakan pemilu. Menyusun sistem evaluasi kinerja yang terukur, tadi kembali lagi, terukur di sini adalah sesuatu yang kita lakukan semuanya harus berbasis data. Meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan. Kalau boleh jujur, pengawasan kita yang kita lakukan pada saat pemilu maupun pilkada, mungkin terjadi berbagai dinamika. Baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di jajaran ad hoc. Nah, maka penting ke depan bagaimana upaya-upaya untuk kita bisa meningkatkan tata kelola pengawasan Bawaslu. Lanjut. Konsep dasar. Konsep dasar pengukuran kinerja berbasis data, Tuan dan Puan, kita tahu bahwa kinerja yang dimaksud di sini adalah hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas. Karena kita bicara data, maka pendekatan yang paling sering kita temui adalah kualitas dan kuantitas yang dicapai baik seseorang maupun organisasi dalam melaksanakan tugas. Nah, dalam konteks pengawasan pemilu, kinerja dapat dilihat pertama, tadi disampaikan, jumlah laporan dan temuan pelanggaran. Kemudian efektivitas pencegahan, kualitas rekomendasi, dampak terhadap peningkatan integritas pemilu. Katakan kita memiliki laporan yang masuk. Sebagai contoh misalnya Provinsi Kepulauan Riau, ada 15 laporan yang masuk. Dan dari 15 itu, ya, 9 diantaranya berhenti, tidak sampai inkrah. 6 itu inkrah sampai ke pengadilan. Dan pada saat itu kita juga melakukan kegiatan sosialisasi. Kita juga melayangkan surat pencegahan. Nah, angka-angka yang muncul ini bisa dijadikan kuantitas, data kuantitas kita. Tapi secara kualitas perlu kita gali lebih lagi. Sebagaimana contoh hari ini efektivitas pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu, oleh kita semua. Sejauh mana kita mengukur Bawaslu itu sudah efektif melakukan pencegahan? Apa yang menjadi standarisasi atau target untuk kita melakukan pencegahan sehingga menghasilkan sebuah stigma bahwa kita berhasil melakukan pencegahan? Ini tidak bisa dijawab ketika kita tidak memiliki data yang valid, data yang akurat. Demikian juga dengan kualitas rekomendasi kita, terutama ke KPU. Ketika kita mengeluarkan rekomendasi, maka sudah dipastikan dokumen rekomendasi ini sudah benar-benar kita yakini valid, berbasis sesuai dengan bukti, data lengkap, dokumen ada, maka baru menjadilah rekomendasi kita ini rekomendasi yang berkualitas. Baru kemudian dampaknya terhadap peningkatan integritas pemilu. Selanjutnya untuk melakukan pengukuran kinerja, proses sistematis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas seperti yang saya sampaikan tadi sesuai dengan target, indikator, dan standar. Tuan dan Puan, untuk mengkaji lebih dalam lagi, saya lanjutkan dengan presenter yang berikutnya. Kepada Bapak Said Abdullah Dalawi, disilakan. Terima kasih. Pengawasan dimulai dari lapangan. Setiap temuan dicatat dan dilaporkan. Data dikumpulkan, diolah, dan divisualisasikan. Dari dashboard, arah pengawasan menjadi lebih jelas. Data membantu kita merumuskan prioritas, menilai capaian, dan memperbaiki kerja pengawasan. Dari lapangan ke dashboard. Dari data menuju pengawasan yang terukur.
bukan ketam, sembarang ketam. Ketam bakau enak rasanya. Ini bukan program sembarang program. Program Bawaslu mengajarkan ini banyak manfaatnya. Kalau Tuan mendaki Gunung Dieng, pasti menemui jalan bertanjak. Kalau di Bali itu ada namanya udeng, tapi kalau di Kepri ini namanya tanjak. Baiklah tuan-tuan sekalian, ini seperti yang disampaikan oleh presenter pertama tadi adalah hal yang sangat penting. Kenapa penting? Ibarat mengukur kinerja ini, kalau ibarat sungai, dia adalah bagian paling hilir. Bagian paling hulu, regulasi, kemudian perencanaan, kemudian realisasi program. Nah, ketika realisasi program ini terjalan, kita berusaha mengcapture melalui data itu tadi. Seperti yang Ibu sampaikan, pentingnya kenapa? Dari data itulah kita akan menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik. Kita ukur kinerja kita, apakah kemudian yang kita lakukan selama ini itu dapat mencapai ekspektasi masyarakat. Nah, itu pentingnya. Seperti yang disampaikan, kadang-kadang kita ambivalen dalam menentukan kriteria seberapa jauh sih capaian kita. Disampaikan Bu Mar, ketika kemudian laporannya banyak kita katakan, oh itu berarti keberhasilan. Laporannya sedikit kemudian kita katakan, oh itu keberhasilan juga. Tapi kita tidak tahu sebenarnya kita mungkin bisa jadi berada di bawah level ekspektasi masyarakat. Saya mencoba untuk sedikit menyampaikan. Nah, pengukuran kinerja. Jadi dalam Bawaslu, pengukuran kinerja tidak hanya berbasis pada hasil akhir, tapi juga outcome, melainkan juga pada satu proses kerja, yaitu bagaimana metode pengawasan itu dijalankan. Nah, namun kadang-kadang kita lihat bahwa ketika kemudian kita melaksanakan sebuah proses pengawasan, menyusun laporan, mengumpulkan data, kita anggap ini sebagai beban administrasi, bukan sebagai aspek yang mendorong. Nah, karena itu kemudian kita, saya kira perlu membangun sebuah stigma atau membangun konstruksi berpikir bahwa dalam proses itu menjadi sangat penting. Karena sekarang ini misalkan Bawaslu mengeluarkan perbawaslu terbaru. Apa itu perbawaslu terbaru? Tentang rencana strategis Bawaslu 2025-2029. Apa yang muncul di situ? Visi dan misi terbaru Bawaslu. Apa misi terbarunya? Kalau 2025 itu adalah menjadi pengawas yang terpercaya. Tapi sekarang berbeda, kolaborasi memperkokoh demokrasi substansial. Itu sekarang. Kolaborasi ini maknanya apa? Kolaborasi ini maknanya, jika itu arahnya, itu bermakna fokus kita itu adalah pencegahan. Pertanyaannya adalah, seberapa fokus kita membangun program-program yang terkait dengan pencegahan? Alat ukurnya apa? Nah itu. Kemudian kualitas data. Apakah data digunakan valid, reliable, dan dapat diverifikasi? Ini jelas bahwa kita ini dalam laporan ini kan kalau kita lihat ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah ketika kejadian di lapangan, kita capture, kita ambil datanya. Itu penting. Nah, itu kemudian kita kumpulkan dalam sebuah dokumen. Nah, dokumen inilah yang kemudian nanti menjadi sumber ketika kita ingin memasukkan di dalam laporan. Ketika data yang kita kumpulkan itu misalkan itu valid, reliable, dan dapat diverifikasi, maka laporan kita pun akan demikian. Laporan inilah yang kemudian akan kita sampaikan kepada publik untuk mengukur kinerja kita. Tetapi kemudian ketika data kemudian tidak tepat, maka analisis yang kita buat itu justru menyesatkan. Apalagi konsistensi. Sejauh mana pengawas dapat mampu melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman dan SOP. Ini adalah hal yang harus kita ukur juga sebenarnya. Jadi saya kira ini satu step yang harus menjadi perhatian kita bersama. Karena itu kemudian saya kira ini adalah untuk mengukur kinerja bagian-bagian yang penting. Next. Jadi konsep dasarnya. Jadi kinerja itu secara konsep dasarnya ya, itu adalah hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai seorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas.
Jadi ini hasil kerja kita itu untuk mencapai tujuan organisasi. Sederhananya seperti itu. Nah, karena itu kemudian kita harus paham tujuan organisasi kita. Guidance-nya ada di mana? Guidance-nya kalau menurut saya undang-undang, kemudian turunnya Perbawaslu. Kemudian apa lagi? Dalam konteks pengawasan itu, kinerja dilihat dari jumlah laporan atau temuan pelanggaran, efektivitas pencegahan dan kualitas rekomendasi, dan dampaknya terhadap peningkatan pemilu. Itu selanjutnya pengukuran kinerja itu, jika kita lihat secara keseluruhan itu adalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas sesuai dengan target, indikator, dan standar yang telah ditentukan. Saya nggak ingin memfokuskan kepada target. Kenapa di sini? Ini saya ambil dari modul yang ada. Kenapa ada target? Mungkin ke depan kita perlu bekerja berdasarkan target. Hari ini, kalau kita mau jujur, dalam setiap tahapan itu adanya potensi kerawanan. Karena itu kemudian kita melakukan upaya pencegahan. Ada tidak kita menentukan, oh provinsi ini karena luas wilayahnya begini, karena penduduknya banyak, berapa kali dia harus melakukan pencegahan. Karena tidak ada target, sehingga kemudian hari ini, jika Provinsi Kepri melaksanakan hanya 2 kali, maka kami anggap berhasil. Provinsi Jawa Tengah mengadakan 100 kali, maka berhasil. Provinsi Jawa Timur mengadakan 200 kali, berhasil. Bahkan yang 1 kali pun mengatakan berhasil. Kenapa? Tidak ada target. Sehingga kita bekerja pada ruang hampa. Anak SD saja, mereka punya target. Di bawah angka 5 tidak naik. Nilai maksimal 100. Ketika tidak ada target ini, maka kita bekerja sesuai dengan ya sudah yang penting terpenuhi. Itu disebut sebagai demokrasi prosedural, karena dia tidak menyangkut soal demokrasi substansial. Standar di mana kita dapatkan? Oke. Itu ada di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Oke. Prinsip utama pengukuran kinerja berbasis data itu jelas ini transparan, objektif, dan akuntabilitas. Sebenarnya ini ada beberapa penjabaran, tapi karena ini memang kita waktunya terbatas, maka saya mencoba untuk mempertingkat. Next. Terus next. Oke, indikator. Indikator ini adalah bagian yang penting. Kemana arahnya jalan kita, tujuan organisasi Bawaslu ini bergantung indikator. Jika misalkan RI menetapkan indikator, jika kemudian ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten tidak mencapai, maka kemudian dapat diukur kinerjanya. Di sini sebenarnya kita ingin capai. Indikatornya apa? Kinerja kelembagaan, misalkan. Ini penjabarannya adalah di level provinsi, apa sih yang harus dicapai oleh provinsi? Dari 11 tahapan itu misalkan, pencegahannya bagaimana? Penanganan pelanggarannya bagaimana? Pencegahannya berapa kali harus kita laksanakan? Kepri dengan Jawa Timur tentu beda. Penduduk pemilih Kepri hanya 1,5 juta, Jawa Timur mungkin puluhan juta. Ini sudah menentukan bagaimana target yang harus dibuat. Pencegahannya berapa kali? Kemudian penanganan peningkatan kapasitasnya. Kemudian apa lagi? Kinerja lembaga, kinerja individu. Ya jelas, karena apa? Kinerja lembaga itu harus didukung oleh individu-individu. Seberapa jauh mereka melaksanakan SOP, seberapa disiplin mereka. Nanti dari kerja individu ini juga akan lahir reward and punishment. Jika orang berbaik, jika individu tertentu memberikan sebuah kontribusi yang lebih baik, harusnya mereka mendapatkan reward. Jika kemudian mereka tidak benar, juga punishment. Kemudian kinerja kolaboratif. Jika kita ingin katakanlah membangun sebuah aspek pencegahan yang benar, kita harus membangun kolaborasi. Pertanyaannya sekali lagi, seberapa jauh target kita untuk membangun kolaborasi dengan lembaga yang lain? Apakah kerjasamanya kita harus dengan 10 lembaga? Berapa lembaga apa saja? Karena setiap tahapan, dari 11 tahapan itu, kita bekerja sama dengan stakeholder yang berbeda. Dinas Kependudukan untuk tahap pertama dan macam-macam.
Kemudian keterikatan KPI dengan standar Bawaslu dan peraturan perundangan. Jelas. Kalau kita tidak punya target, ini agak aneh. Tetapi kalau kita ingin menentukan keterkaitannya, kita ada Undang-Undang 7. Ada yang namanya lagi Renstra. Ada lagi yang lain. Apa dasarnya? Yaitu indeks kerawanan pemilu. Ini semua dapat menjadi indikator kita dalam menyusun program sehingga langkah kita itu ada guidance dan pedomannya. Bukan sekedar ada anggaran dari Jakarta bagi semua sama rata dengan setiap divisi. Setelah itu kemudian begitu sampai saatnya kita bingung kenapa sosialisasi di tahapan ini tidak ada. Next. Kalau teknik pengumpulan data saya kira ini sudah umum diketahui. Ada data primer dan data sekunder. Ini juga penting untuk mengatur ini. Saya kira ini bukan sesuatu yang perlu kita spesifik. Next. Jadi, nah ini tadi juga sebenarnya metode pengumpulan data ini terkait dengan ini juga terbagi dalam beberapa 5. Tapi saya mengatakan primer dan sekunder. Primer itu adalah data yang kita dapatkan secara langsung. Oke, next. Terus ini karena saya Pengawasan karena saya harus berganti dengan teman saya ini, saya izinkan saya mohon izin dan kemudian ketua kami yang selanjutnya menjadi narasumber. Baik, terima kasih Pak Said. Tuan Puan yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan dari teman saya tadi, bahwasanya dalam hal untuk di judul yang diberikan kepada kami adalah pengukuran kinerja berbasis data. Apa poinnya di situ? Di situ ada kinerja, ada data. Jadi 2 poin ini jadi sentral, bahwasanya di dalam sebuah penyusunan pengukuran sebuah kinerja itu harus data. Apa data tadi sudah disampaikan, data yang valid, tidak banyak opini dan juga dibutuh analisa. Nah, ini yang sudah disampaikan tadi di presenter sebelumnya. Baik, dalam hal penyusunan laporan kinerja pengawasan ini yang penting bahwasanya dokumen resmi menjanjikan hasil kinerja pengawasan pemilu dalam pengawal tahapan pemilu. Ini tujuannya agar laporan ini bisa kredibel dan juga laporan berbasis data membantu memastikan akurasi, transparansi serta akuntabilitas dalam setiap rekomendasi. Lanjut. Nah, ini komponen utama dalam struktur laporan karena tadi data sudah kita himpun, kita analisis, kita analisa yang mana dan kita juga visualisasikan akan menemukan nanti kelebihan, kelemahan serta improvement yang akan kita lanjutkan ke depannya. Ini ada struktur sistematika dalam penyusunan laporan. Lanjut. Ini prinsip penyusunannya, itu keterlacakan, bahwasanya data yang kita lampirkan itu adalah data otentik, tidak ada opini ataupun tambahan-tambahan. Berarti data primer dan sekundernya itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, itu ada komunikatif dan juga objektif. Nah, ini tidak ada opini tambahan ya. Yang berikut ada ringkas dan sistematis dan akuntabilitas tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Ini apa itu objektif? Itu fakta didahulukan. Nah, tadi sudah disampaikan sebelum presenter sebelumnya, ada keterlacakan, datanya dapat ditelusuri sumber datanya. Contoh misalkan kita melakukan pengisian penginputan form A hasil pengawasan kita. Nah, itu juga harus otentik. Tidak boleh ditambahkan dan harus nanti bisa dipertanggungjawabkan. Ada juga ringkas dan sistematis dan komunikatif serta akuntabilitas. Next. Ini pemanfaatan hasil pengukuran untuk evaluasi perbaikan, ada menggunakan hasil pengukuran evaluasi internal. Ini hasilnya ini kita bisa untuk improve di internal apa yang menjadi kekurangan-kekurangan ataupun kelebihan yang harus kita pertahankan di internal kita dalam hal program kinerja untuk berikutnya. Dan juga menyusun strategi perbaikan pengawasan berbasis data ini. Ini kita sebagai acuan bahwasanya kelemahan-kelemahan itu kita harus bagaimana evaluasi ke depannya supaya lebih baik lagi. Integrasi hasil evaluasi ke perencanaan periode berikutnya. Nah, ini data ini bisa dimanfaatkan. Ketika data itu valid, kita bisa gunakan misal semacam pemetaan kerawanan pemilu. Dan juga bisa digunakan sebagai rensranya Bawaslu, rancangan strategis, dan juga berafiliasi dengan terhadap yang akan kita afiliasikan terhadap kegiatan yang nanti berkaitan dengan anggaran untuk periode berikutnya.
dan juga diskusi pengalaman peserta terkait perbaikan kinerja di lapangan. Nah, ini penting untuk kita berbagi masalah atau berbagi pengalaman di antara kita sesama penyelenggara. Hal ini tujuan misalkan di Kepri 94% atau 96% itu adalah lautan, 4% aja daratan. Apalagi di akhir tahun itu bahwasanya geografisnya tuh cukup tantangannya cukup tinggi, apalagi dengan cuaca jarak yang antar pulau dan juga letak geografis dan angin serta ombak yang begitu tinggi. Jadi merupakan tantangan tersendiri bagi kita di Kepri. Lanjut. Ini ada pemahaman konseptual, kemampuan identifikasi, penyusunan laporan kinerja dan pemanfaatan hasil. Lanjut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Satu buah pantun terakhir, Pulau Penyengat warisan Melayu. Cakep. Sudah ada sejak dahulu. Cakep. Bersama rakyat awasi pemilu. Cakep. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih. Daun selastih di atas batu. Terima kasih, thank you. 1, 2, 3. Tes. 1, 2, 3. Tes. Fatal. Terima kasih. 1, 2, 3. Tes. Tes. Bapak dan Ibu, kita kasih aplaus buat Provinsi Kepulauan Riau. Kalau tadi Kepri penuh dikasih hira-hira pantun, mari kita lihat ini ya, Sulawesi Tenggara ya. Apakah juga akan ada hira-hira pantun ya Bapak dan Ibu ya. Nah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, saya persilahkan kepada Provinsi presenter kedua, Sulawesi Tenggara. Ibu, 30 menit dimulai ketika Ibu berbicara. Waktunya yang di bawah ya Bu, beda 20 detik dengan yang di atas. Silakan. Dipersilahkan. Tes. Tes. Ya, rupanya harus pakai mic juga biar adil dengan Kepri. Dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salam pembuka, karena Kepri tadi ada pantun, maka Sultra pun punya pantun. Cakep ya. Di bumi adalah kami berdiri, menjaga demokrasi sepenuh hati. Bersama rakyat kita mengawasi agar pemilu berjalan pasti. Karena dikasih tepuk tangan, saya tambah satu lagi. Langkah tegak, penuh harapan. Integritas jadi pegangan. Menjunjung tinggi keadilan untuk Sulawesi Tenggara yang aman. Tepuk tangan lagi. Cukup ya. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pak Kapus, yang kami hormati pula Ibu narasumber pendamping, yang kami banggakan tentu teman-teman dari presenter Kepulauan Riau, teman-teman provinsi yang ikut presenter juga, teman-teman peserta
yang bergabung di dalam aula ini maupun yang bergabung secara daring, serta yang kami banggakan sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang bergabung secara daring. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memperkenalkan presenter, saya sendiri Dharma, Korbit SDMOD, dan presenter kedua ada Korbit P2H, Bapak Bahari. Kemudian presenter kita yang ketiga yang kami banggakan, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Iwan Rompo. Dikasih tepuk tangan dulu untuk Sultra. Ya, baik Bapak Ibu, dalam Bawaslu membelajarkan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tema pengukuran kinerja berbasis data dalam pengawasan pemilu. Ya, mari kita sama-sama dulu melihat potret dari Sulawesi Tenggara. Ya, jadi Sulawesi Tenggara itu seperti dalam pantun saya komitmen bahwa disebut atau dikenal dengan Bumi Anoa. Di Sulawesi Tenggara terdiri dari 17 kabupaten kota, di antaranya di daratan ada 7 kabupaten dan 1 kota, termasuk ibu kota provinsi Kendari, itu ada di daratan. Kemudian ada Konawe Raya dan ada Kolaka Raya serta Bombana. Kemudian di kepulauan ada 8 kabupaten dan 1 kota. Di situ Bapak Ibu mungkin sering mendengar nama Pulau Wakatobi, Kepulauan Buton maupun Kepulauan Muna. Berharap tahun depan kita semua bisa menginjakan kaki di Pulau Wakatobi. Sepakat Bapak Ibu? Ya, baik, berbicara data untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk data DPT kita tahun 2024 itu berjumlah 1.867.931. Kemudian untuk data DPT Pilkada 2024 1.876.792 pemilih. Nah, saat ini kita telah melakukan pemutahiran data pemilih di semester 1 jumlahnya 1.871.362 pemilih. Bapak Ibu sekalian, sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, tentu berbicara kinerja Bawaslu, kita tidak bekerja sendiri, komisioner tidak bisa bekerja sendiri, tetapi kita harus bekerja sama bersinergitas dengan sekretariat. Kita di Sulawesi Tenggara itu di PNS provinsi berjumlah 26 orang, P3K 27 orang, kemudian di kabupaten kota PNS 99 orang dan P3K 206 orang. Dari jumlah yang tidak terlalu banyak ini tentu saja tidak mengurangi optimalisasi atau maksimal kita dalam melakukan pengawasan. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, berbicara masalah pengukuran berbasis kinerja, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu kepada Key Performance Indicator. Ya, berbicara masalah indikator kinerja utama itu kita tidak hanya sekedar menghitung aktivitas atau jumlah, tetapi kita juga harus mengukur sejauh mana dampak yang dihasilkan. Ya, tentu saja ini di dalam kerja-kerja Bawaslu di semua tahapan yang kita lakukan, mulai dari pencegahan, kemudian pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, sampai kepada pembinaan seluruh jajaran kita. Nah, tentu saja kerja-kerja yang kita lakukan ini sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, berbagai peraturan Bawaslu, kemudian surat edaran maupun instruksi dan keputusan Bawaslu. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita lihat ya, di dalam melakukan pengukuran berbasis data, pengukuran kinerja, kita memiliki 2 sumber data. Yang pertama, sumber data primer itu adalah data dari kita, dari Bawaslu. Ya, jadi dia sifatnya original. Kemudian sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder.
Nah, bagaimana kita melakukan pengukuran kinerja? Tentu kita ada indikator-indikator. Inilah sumber data kita yang kita ukur. Yang pertama, jumlah laporan pengawasan. Kemudian, jumlah saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Selanjutnya, jumlah formulir penanganan pelanggaran. Dan yang ketiga, jumlah penyelesaian sengketa. Tentu saja ini sengketa proses. Dan ada jumlah himbauan tertulis, yang dihitung yang tertulis ya. Kemudian berapa jumlah pembinaan yang kita lakukan di kabupaten kota. Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah melakukan pembinaan. Kemudian yang banyak juga adalah jumlah alat kerja dalam pengawasan. Dan yang terpenting adalah sebanyak apa publikasi yang kita dilakukan di media massa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dalam pengolahan atau analisa data tadi, data primer maupun sekunder, saya undang dengan hormat presenter kedua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kongres P2, Bapak Bahari. Terima kasih dari apa yang sudah dipaparkan oleh sahabat saya, Ibu Korbit Pencegahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dari SDM. Dari pengolahan data tersebut dapat dianalisis data pertama, data cleaning. Bisa saya lanjut? Lanjut. Saya lanjutkan. Pertama, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengolah dan menganalisis data. Pertama ada data cleaning, yaitu identifikasi data primer dan data sekunder. Kemudian melakukan klarifikasi atau klasifikasi dalam data-data hasil pengawasan. Kemudian memastikan verifikasi data yang diberikan itu clear atau sesuai dengan hasil data yang ada di lapangan. Kemudian melakukan analisis data, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melanjutkan dengan visualisasi data dengan membuat grafik dan infografis untuk memastikan bahwa dalam mempublikasi hasil data pengawasan itu dapat dilakukan atau menarik dilihat oleh publik. Yang berikutnya, identifikasi capaian atau gap atau perbandingan antara hasil analisis data dengan target yang dicapai setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang berikutnya adalah evaluasi dan perbaikan. Ini diambil dari hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan hasil ini untuk digunakan pada tahun-tahun berikutnya. Contoh, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama, melakukan pencegahan. Yang kedua adalah dalam proses penanganan pelanggaran. Yang ketiga adalah melakukan pembinaan. Dalam melakukan pencegahan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada pemilihan tahun 2024 kemarin sudah mengeluarkan 5 saran perbaikan pada saat tahapan kampanye kemarin. Dari 5 saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, ini dapat dilihat bahwa di 3 saran perbaikan dikeluarkan di Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kedua PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, yang ketiga adalah pasangan calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari 5 saran perbaikan yang kami keluarkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat target kami ditindaklanjuti 100%. Alhamdulillah, dari 5 saran perbaikan yang Bawaslu Provinsi Sultra keluarkan, semuanya ditindaklanjuti oleh stakeholder yang kami kirimkan saran perbaikan tersebut. Ini menunjukkan bahwa stakeholder yang kami kirimkan saran perbaikan adalah kepatuhannya sangat baik. Berikutnya, tren penanganan pelanggaran. Ini adalah salah satu contoh penanganan pelanggaran yang kami lakukan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari 6 laporan terkait dengan money politik, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memproses 3 laporan
dari masyarakat. Yang tiganya lagi tidak memenuhi syarat formil dan material. Jadi dari identifikasi yang kami laporkan bahwa target kami dari laporan yang masuk dari masyarakat bahwa capaian dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kesenjangannya 50%. Jadi analisis tren partisipasi banyak laporan tidak sebanding dengan kualitas laporan yang disampaikan pada pemilihan tahun 2024. Kemudian pembinaan yang kami lakukan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 kemarin, kami menemukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di salah satu kabupaten ada dugaan pelanggaran pembinaan terkait dengan pelanggaran kinerja di Bawaslu secara kelembagaan. Apa yang kami lakukan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara? Pertama, melakukan klarifikasi. Kemudian melakukan analisis, dan setelah itu kami kirimkan hasil analisis kami ke Bawaslu Republik Indonesia. Dari analisis ini, Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan surat peringatan kepada salah satu kabupaten yang diduga melakukan pelanggaran kinerja terkait dengan hasil pengawasan yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Perbawaslu 15 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Saya kira itu saja, karena teman-teman tadi sudah membuat pantun, saya juga ingin menyampaikan pantun. Buah mangga, buah kedondong, Cakep. durian, buah manggis, itulah nama-nama buah. Saya persilakan kepada Ketua Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan rahayu. Salam hormat dari kami Sulawesi Tenggara untuk pimpinan Pak Kodim bersama jajaran, Bapak Ibu penilai, Ibu narasumber penanggap, hadirin hadirat sahabat semua yang hadir di ballroom Hotel Hilton Ngurah Rai ini, maupun sahabat-sahabat Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota yang menghadiri secara daring. Jadi di Sulawesi Tenggara itu tugas ketua itu menyimpulkan. Terima kasih Pak Kodim, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dibekali dengan pimpinan yang semuanya cakap di bidangnya masing-masing, sehingga saya sebagai ketua, mungkin rasa-rasanya sayalah ketua Bawaslu Provinsi dengan tugas paling ringan karena hanya menyimpulkan di ujungnya. Bapak Ibu, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Bahari dan Ibu Dharma, memang Bawaslu Sulawesi Tenggara hadir dengan pendekatan best practice yang dilakukan. Bukan berbakat senayang, tetapi Ibu Dharma sudah menduga kawan-kawan Kepri akan muncul dengan pendekatan teoritis, dan kami dengan penuh rendah hati memahami bahwa sumber daya di Bawaslu ini banyak yang pintar, bahkan sudah mencapai norma tertinggi derajat akademis, sehingga rasanya akan menjadi menarik kalau diberikan apa yang terjadi di lapangan. Terkait dengan aspek pencegahan, Bapak Ibu, ya, bahwa memang benar Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai saran perbaikan, dan keseluruhan saran perbaikan itu, bahkan mungkin mudah-mudahan saya salah, sependek ingatan kami, satu-satunya yang pernah memberikan saran perbaikan kepada penjabat gubernur itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena pada saat pemilu dan pemilihan penjabat gubernur, kalau tidak melanggar hukum, saya bisa sebut namanya, pejabatnya sekarang masih aktif, membuat video tayangan berisi dukungan dari orang-orang terkenal pesohor di seluruh negeri ini, yang ternyata orang-orang tersebut pada masa kampanye terdaftar pada salah satu pasangan calon presiden maupun nanti pada pemilihan gubernur. Setelah kami melakukan pendekatan, masih ditayangkan, bahkan itu pernah ditayangkan langsung di hadapan Ketua KPU Republik Indonesia pada saat itu masih anggota KPU Divisi Hukum di Kendari.
kami kirimkan surat dan akhirnya berhenti. Itulah tadi yang disebut Pak Bahari. Nah, tapi memang masih perlu ada yang kita perbaiki terkait dengan peningkatan kapasitas kawan-kawan pengawas dalam hal melahirkan saran perbaikan. Sebagaimana kita ketahui sebagai lembaga non-kementerian, tulang punggung keluarnya output pengawasan, baik yang bersifat himbauan, saran perbaikan, rekomendasi maupun putusan, ini kan semua dilaksanakan oleh jajaran sekretariat. Pimpinan ini kan hanya merumuskan pokok-pokoknya saja. Bagaimana penyelarasan tata naskah, substansi maupun pemeriksaan akurasi terkait dengan dasar hukum yang dirujuk, ini sangat mengandalkan kemampuan maupun kedikdayaan dari teman-teman sekretariat. Sehingga ke depan dengan semua prestasi maupun kegagalan kita yang sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia tetap perlu melakukan berbagai langkah untuk intervensi kelembagaan seperti bintek, coaching, dan mentoring. Saya kebetulan mungkin mafhum kita ketahui berlatar belakang non pengawas pemilu, tetapi ketika dilantik menjadi pengawas pemilu, Pusdiklat juga pada waktu itu menyelenggarakan serangkaian pelatihan seperti pelatihan mediator, adjudikator, dan legal drafting. Sehingga kemudian ini memberikan pemahaman, memberikan perspektif, dan memperpendek masa orientasi saya ke dunia pengawas pemilu. Nah, ke depan saya kira Bapak Ibu, Pak Kordip, hal-hal seperti ini perlu terus dilakukan, khususnya di masa post-election, sehingga nanti ketika pre-election semua sumber daya di Bawaslu, baik itu tenaga pengawas maupun tenaga sekretariat, bisa membackup sehingga kegiatan-kegiatan pencegahan yang menjadi tulang punggung saat ini dengan judul pengawasan partisipatif ini bisa semakin membumi dan dipahami oleh para stakeholder lainnya. Sebagai contoh kedua, dari beberapa laporan yang tidak ditindaklanjuti, ini sebagian besar karena ketidakmengertian dari para pelapor terkait apa yang harus dipenuhi, sehingga laporan tersebut dapat memenuhi syarat formil material berdasarkan ketentuan Perbawaslu untuk dilanjutkan. Nah, sebagian ini pengalaman Sulawesi Tenggara menunjukkan itu mereka hanya menyampaikan laporan ala kadarnya seperti mungkin kita lapor di Satpam dan tidak ada bukti lain, padahal secara peristiwa mungkin saja peristiwa itu terjadi. Namun karena aspek-aspek administratif ini yang sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Kemudian terkait dengan penanganan pelanggaran, perlu disusun sebuah strategi yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang juga lagi-lagi outputnya memang harus ada penguatan di jajaran pengawas. Pengawas pemilu yang judulnya komisioner ini bisa datang dan pergi, tetapi yang membackup tentu tidak bisa datang dan pergi sesuai durasi waktu 5 tahun. Bisa jadi mereka sebulan, bisa jadi mereka setahun, tapi bisa jadi sejak mereka ditempatkan di situ sampai pensiun masih di situ juga. Nah, bagaimana spesialisasi terhadap hal-hal seperti ini yang saya kira perlu diperkuat di Bawaslu, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Ketua, bahwa di bagian pencegahan itu adalah bersifat sebagai penyelidik. Sementara di bagian pelanggaran ini harus memiliki komunikasi yang baik dengan jajaran Gakumdu, sehingga kalau boleh cerita sedikit, saya pertama memimpin pembahasan Gakumdu, saya balik, saya tanya Pak Kordip PP, begini kan? Begini dimaksud itu begini. Di forum itu sepakat, tiba-tiba telepon keluar masuk udah sepakat lagi. Nah ini saya kira ke depan kalau misalnya saya lihat ya yang berhasil kita sampai ke tahap penuntutan bahkan dituntut 3 tahun, divonis 3 tahun di Buton.
Kalau jajaran kita di personil sentra Gakumdu ini bisa berargumen dengan dua unsur yang lain dan argumen-argumennya itu kuat, maka seringkali dalil-dalil untuk mematahkan keyakinan pengawas bahwa sebuah kasus ini memenuhi unsur untuk diproses itu juga mereka ikuti. Karena kalau menurut saya kalau kita terlalu cepat mengalah dalam forum pembahasan dengan Gakumdu, yang kita injak-injak ini sebenarnya adalah hasil pleno kita. Kenapa tidak dari awal kita bilang ya udah pleno Bawaslu sendiri menyampaikan bahwa ini tidak memenuhi unsur. Tetapi mungkin ada juga yang berpandangan kita plenokan saja memenuhi unsur, nanti kan kita beralasan bahwa sentra Gakumdu menolak. Pengawas pemilu kami di bawah kita doktrin, kamu berani tidak? Syaratnya jadi pengawas pemilu menurut kita satu saja sekarang. Kamu berani tidak? Berani dulu, urusan regulasi nanti sebentar. Bisa kita belajar sambil jalan ketika masalah ini. Yang penting dia ngerti dasar lah bahwa tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban dia itu apa. Walaupun dia hafal semua per Bawaslu, kalau juga pada akhirnya tidak berani, gampang dinego, saya kira ini juga repot. Sebagaimana tagline Bawaslu sebagai guardian of demokrasi. Kemudian terkait dengan pembinaan, bahwa ada semacam protap yang kami sepakati di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Apabila kami mendapat pernyataan ketidakpuasan baik dari kolega sesama maupun dari pimpinan atau bawahan terkait tindak tanduk pengawas pemilu, maka penanganan pertama yang bersangkutan itu dipanggil oleh korwilnya masing-masing. Apabila ini masih berlanjut, maka penanganan kedua selanjutnya akan dipanggil oleh Kordip SDMOD. Setelah dipanggil oleh Kordip SDMOD, kemudian masih terus, maka kami akan membuat analisis dan disampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia. Dan kami pernah membuat satu analisis tersebut dan oleh Pak Kordip diputuskan secara kelembagaan oleh Bawaslu Republik Indonesia kepada yang bersangkutan, ketua dan salah satu anggota di Bawaslu Kabupaten di Sulawesi Tenggara diberikan peringatan karena dugaan pelanggaran kinerja. Tetapi dalam forum ini sekiranya berkenan Pak Kordip, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan masukan bahwa karena dasar yang dipakai pada waktu itu adalah produk yang diinisiasi oleh kawan-kawan di hukum penyelesaian sengketa, mungkin ke depan perlu ada sebuah regulasi terkait pemberian reward and punishment kepada jajaran pengawas pemilu, baik itu komisioner maupun staf sekretariat yang diinisiasi langsung oleh bagian atau Biro SDM, dalam hal ini Divisi SDMOD. Kenapa saya ingin menegaskan ini? Seandainya tidak ada surat peringatan dari Bawaslu Republik Indonesia terhadap kinerja yang bersangkutan, maka ketika sidang DKPP yang bersangkutan mungkin sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Tetapi karena ada surat peringatan dari Bawaslu Republik Indonesia, maka dianggap sudah ditindaklanjuti oleh atasan yang bersangkutan hanya untuk menjamin rasa keadilan bagi pengadu, maka DKPP memutuskan peringatan titik tanpa embel-embel kepada dua orang, yaitu ketua dan salah satu anggota kabupaten tersebut. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu yang telah kami lakukan di Sulawesi Tenggara, tentu jauh dari kesempurnaan, tetapi untuk sedikit mengajak kita semua bertualang ke Sulawesi Tenggara apa yang pernah diperbuat Sulawesi Tenggara, saya memanggil dua kawan saya untuk hadir di depan bersama-sama kita memandu Bapak Ibu, baik yang hadir di ballroom ini maupun yang hadir secara daring, untuk melihat kolase kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Silakan operator. Dari pesisir sampai pegunungan, pengawasan hadir tanpa keraguan, sinergi bersama seluruh jajaran, wujudkan pemilu penuh kejujuran. Satukan langkah, satukan niat, untuk pemilu yang
Demikian Bapak Ibu, karena tadi dimulai oleh pantun, rasanya saya kembali mempersilakan Sri Kandi kami untuk menyampaikan pantun, berhubung saya sendiri tidak terlalu pandai pantun. Silakan Bu Dharma. Ya, jadi ini sudah diplenokan juga Bapak Ibu. Kalau yang indah-indah itu dikasih ke saya, yang halus-halus. Yang keras-keras tentu saja ketua dan Kordif. Ya. Karena tadi ada pantun pembuka, maka rasanya tidak komprehensif kalau tidak ada pantun penutup. Siap Bapak Ibu, sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia? Ya, ayo kita simak. Bawaslu membelajarkan ya, untuk pemilu yang berkeadilan. Cegah, awasi, tindak bersama demi demokrasi kita semua. Saya tambah lagi berarti karena ditepuk tangannya. Bawaslu Sultra terus berkarya, mengawal amanah rakyat dan bangsa. Bersama kita bisa jaga marwah demokrasi Indonesia. Terima kasih dari kami. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Ya, saya kembalikan kepada Ibu narasumber. Terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu di kabupaten kota yang sudah ikut secara daring, teristimewa sahabat-sahabat Bawaslu provinsi yang hadir sebagai presenter maupun hadir sebagai peserta penanggap. Terlebih-lebih kami juga mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Sebentar insya Allah kami juga akan diberikan masukan oleh narasumber pendamping. Saya mengucapkan juga terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan Pak Kapus yang sudah menggagas program yang sangat bagus ini, yang sangat memberikan kita energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sahabat Bawaslu membelajarkan, baik yang berada di ruangan ini ataupun berada di Zoom yang tidak bisa kita lihat dari sini. Demikianlah pemaparan presenter provinsi pertama dan presenter provinsi kedua dengan tema pengukuran kinerja berbasis data untuk pengawasan pemilu. Mari kita beri aplaus untuk Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita masih punya satu sesi sebelum kita close sesi untuk memberikan penguatan. Mari kita beri waktu kepada narasumber pendamping. Sudah hadir Ibu Sri Nuryanti, bukan Sri Nilawati Bu, nama saya Sri Nilawati, dipanggil Nila, nama Ibu Sri Nuryanti dipanggil Ibu Yanti. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Yanti. 20 menit dimulai ketika Ibu berbicara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi pergi ke Bali. Cakep. Makan betutu dan minum kopi. Cakep. Mari diskusi bersama Bawaslu RI. Cakep. Semoga berguna selalu untuk demokrasi. Saya ini juga dinilai ini. Jadi Bapak Ibu, saya untuk menghilangkan grogi saya berpantun. Sebenarnya itu ada dua presenter luar biasa, ada triknya juga ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, nanti sekaligus mengomentari ya. Saya mengomentari beberapa hal juga. Ini saya siapkan analisis atas modul pengukuran kinerja berbasis data dalam pengawasan pemilu. Saya mantan anggota KPU RI tahun 2007-2012. Jadi pengawasan pemilu bukan hal yang asing bagi saya sama Bu Endang. Saya kebetulan di KPU RI, saya bersama Bu Endang yang sekarang menjadi tim penilai, bukan tim juri ya, Bu Endang ya, tim penilai. Nah, saya sampaikan dulu, ini lanjut, kita tolong.
Jadi sebenarnya saya dikasih modul 100 halaman hari kemarin dan saya baca 100 halaman. Ini dalam hal modul itu saya menyampaikan ada urgensi modul itu dibuat itu apa. Jadi modul ini bagus dari sisi jumlah tebalnya, oke lah, tidak terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal orang mikir mau baca modulnya nanti kayak mau ujian S3. Jadi di urgensi modul ini ada pergeseran paradigma, ada soal tantangan kompleksitas, dan tujuan utamanya adalah pertanggungjawaban secara objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, di pergeseran paradigma, pemilu itu tidak sekedar pengawasan. Tapi kita menyimak saja karena nanti kita disuruh tanggapi. Kita menyimak saja ini sama nanti pengen karena nanti disuruh bukan tanggapi. sekedar pengawasan administratif, tapi substantif yang terukur. Jadi ada tadi dibilang dari sisi kanan, katanya lebih banyak teori. Dari sisi kiri karena belum ya, nanti bisa dikomentari tadi apa yang dilihat dari sisi kanan. Kiri ini karena mumpung ini sebelum disebarkan ke masyarakat. Lanjut, karena saya cuma punya waktu 20 menit, nanti Mbak Nila akan ini ya. Sebelum itu, konsep kinerja saya pikir tadi sudah banyak dibahas, bahwa ini terkait dengan kepatuhan terhadap SOP, kemudian tadi menceritakan soal kualitas dan reliabilitas dari temuan. Kalau temuan tadi dikatakan di Mbak Dr. Mariamah, tadi ada 75, itu artinya apa? Nah, bagi anak-adik yang baru mungkin harus dijelaskan. Apakah 75 itu prosentase dari pengawasan hasil kasus yang masuk, atau 75 itu voting turnout, gitu ya. Nah, nanti dijelaskan. Nah, intinya di sini sebenarnya teman-teman yang harus dipikirkan adalah soal bagaimana aspek filosofis dari modul itu muncul. Jadi ada soal prinsip akuntabilitas kepada publik dan untuk peningkatan kualitas demokrasi. Hal lain yang dari aspek filosofis ini soal bagaimana Bapak Ibu, teman-teman semua, Bawaslu RI, Bawaslu di Provinsi Kabupaten Kota adalah untuk menjaga kedaulatan rakyat dan integritas pemilu. Jadi sungguh mulia tugasnya teman-teman. Jadi jangan hanya datanya ya udahlah apa saja yang masuk. Tapi tugas teman-teman itu menjaga suffrage. Bagaimana teman-teman menghargai hak pilih dan hak untuk dipilih, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jadi ini berkaitan dengan kedaulatan rakyat dan integritas pemilu. Oleh karena itu, data itu harus rasional. Ada data driven decision making. Jadi berdasarkan data itu teman-teman kemudian bisa membuat kebijakan. Ya, lanjut. Aspek sosiologis ini terkait dengan bagaimana modul ini mendukung terciptanya demokrasi yang partisipatif. Jadi kalau dulu ada paradigma hanya pengawasan itu hanya pada saat tahapan gitu. Nah sekarang dengan metode modul ini tentunya akan ada duta-duta pengawasan yang lebih luas, tidak hanya ketika pengawasan, tapi ada whistleblower atau yang memberikan link atas kejadian dan melakukan pencegahan. Nah ini juga untuk merespon kebutuhan lapangan. Sekarang ada AI. Jadi teman-teman Bawaslu diharuskan catch up dengan perkembangan zaman. Jangan hanya menanti, tapi jemput bola. Harus partisipasi aktif. Lanjut.
dan menyelamatkan hak untuk dipilih. Jadi nanti tolong ditambahkan apabila mungkin. Yang lanjut, ini terkait dengan bahwa aspek yuridis itu terkait dengan adanya SOP, ada prosedur baku, ada alat bukti hukum. Jadi data itu untuk dipastikan itu akan bisa dipakai sebagai alat bukti hukum dan perlindungan atas hukum juga. Kalau datanya nggak bagus, jangan sampai nanti data kita itu mencederai orang yang mempunyai hak. Lanjut, aspek rasionalitas data driven decision making itu tadi perlu dan harus ada objektivitas. Lanjut, nah faktor kunci keberhasilan. Saya tadi mencatat beberapa teman sudah memunculkan, misalnya tadi dari tim Kepri itu ada menggunakan video di awal. Saya pikir itu menjadi menarik karena kita perlu menunjukkan bahwa pengawasan itu juga menarik, bukan penuh intimidasi, penuh caci maki, tapi sesuatu yang menarik dan ini untuk kepentingan bangsa. Jadi tadi entry-nya sudah bagus. Kemudian ada soal akurasi kecepatan pencatatan data, tadi diingatkan oleh sebelah kanan Sultra. Kemudian kapasitas jajaran, triangulasi data, saya pikir teknik tadi juga sudah dilihat. Nah, satu hal lagi, lanjut, kapasitas organisasi untuk perubahan. Saya pikir tadi sebelah ini juga melihat Pak Ketua tadi menyampaikan meskipun istilahnya ada masih datanya itu masih scattered. Pak Ketua bilang saya bukan orang yang ahli, dia mengapresiasi Bu Dr. misalnya, tapi ini Pak Ketua belajar. Pak Ketua mau menjadikan Bawaslu sebagai learning organization. Saya pikir itu sudah dilihat gitu ya. Kemudian saya deg-degan 9 menit, jadi masih ada lagi. Ya lanjut. Nah saya pikir soal data kualitatif, kuantitatif, saya juga beberapa mencatat itu perlu dimunculkan. Kemudian visualisasi tadi dari sini visualisasinya ada video, lebih menarik. Menurut saya menarik. Dari kanan ada data, ada pola, ada skema, itu menarik juga. Bisa diubah jadi video juga. Dari sisi modulasi, tampilan dua tim, kanan modulasinya mantan korlap demo, yang ini harus lembut, berpantun ya, uang dan ulang kalau di bahasa lokal. Saya pikir dua-duanya mempunyai kelebihan. Dari sisi modulasi, kelebihan dari sisi Sultra jelas, tegas, orang nggak ngantuk, ya. Tapi ada juga kurangnya soal pantun. Pantun itu ada rimanya.
meminta berada, tapi pakai bahasa lokal. Jadi puan, ya. Ya, kalau di sini pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu bahasa Muna, Bahasa Muna. bahasa Buka, Ya. banyak. Kebetulan saya koordinator untuk Sultan. Jadi beberapa bahasan saya harus tahu. Tapi menggunakan bahasa lokal itu membuat materi itu masuk ke sini. Bukan materinya masuk di laptop saja, udah nanti pas mau tidur aja dah. Tapi kalau bahasa lokal kemudian tadi ada ice breaking yang lucu itu boleh lah. Om Ica mungkin tadi cerita gitu. Tadi saya pas di sini ada yang berdoanya lucu. Oh, apa yang terjadi. Siapa yang tadi yang nyanyi? Iya, ada yang merasa nyanyi itu, jadi merasa doanya dikonversi menjadi lagu gitu. Masalahnya tadi saya pegang ini, Pak. Iya, saya pegang ini tuh. Kadang-kadang itu yang dibikin. Tinggal menjawab pertanyaan. Kalau menjawab itu kan gampang. Kalau menjawab itu kan gampang. Kalau menjawab ada 4. Kemudian tidak dibahas di Pak. Saran saya yang tim 1 harus banyak menggunakan kalimat efektif. Seperti yang ada di video itu kan kalimatnya efektif. Satu kalimat sudah bermakna banyak gitu ya. Jadi biar nanti tidak tung gitu, teman-teman belum selesai. Tapi tadi juga nggak lewat sih. Cuman gunakan bahasa efektif. Kenapa saya bawa catatan biar saya tidak nervous. Kemudian yang perlu dimunculkan adalah key point. Key point, Pak. Tadi ada penjelasan yang penindakan adalah bla 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 gitu ya. Key point saja. Nanti biar teman-teman bisa berimprovisasi gitu. Mungkin itu bisa lanjut. Indikator kuantitatif kualitatif nanti silahkan dilihat laporan yang masuk itu apakah berdasarkan volume ataukah kualitas laporannya gitu. Kalau volume nanti lampirannya bisa dimunculkan fakta-fakta gitu ya. Tapi saya pikir teman-teman harus menggabungkan antara indikator kualitatif dan kuantitatif. Kemudian tren pelanggaran harus bisa diprediksi gitu. Kemudian satu lagi efektivitas pencegahan, apakah tadi dimunculkan oleh tim Kepri, apakah jumlah yang masuk itu menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu efektif ataukah pencegahannya efektif. Tadi itu pertanyaan itu saya pikir harus bisa dijawab oleh kita semua. Tinggal 2 menit, satu lagi tolong next. Nah, teknik pengumpulan data di modul yang saya baca itu sudah oke. Lanjut. Nah, struktur laporan itu memang harus sesuai dengan traceability atau keterlacaan dari data, kemudian harus solutif, objektif, dan visual. Tadi visual infografisnya harus nanti ada peningkatan, lanjut. Kemudian faktor kunci keberhasilan, ada soal teknologi, ada validitas data, dan siklus evaluasi, tadi dua-duanya sudah menyebut juga. Lanjut, kesimpulan, data bukan hanya sekedar angka administratif, melainkan pondasi keadilan pemilu. Dengan pengukuran kinerja berbasis data, Bawaslu hadir tidak hanya untuk mengawasi, tapi untuk menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, sign kanan belok kiri. Cukup sekian saya akhiri. Berpapasan dengan aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa juga berpantun ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sahabat Bawaslu membelajarkan penguatan kapasitas seluruh SDM pengawas pemilu. Dengan demikian berakhir sudah sesi presentasi yang disampaikan oleh peserta dan juga narasumber. Kita kasih aplaus untuk sesi ini. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk segmen bertanya. Itu di belakang udah tangan itu. Bucan saya bucan ya. Tapi Bapak dan Ibu kita bagi ya. Ini ada waktu 30 menit. Oke, saya akan memberikan segmen yang pertama kepada provinsi peserta. Di sini provinsi peserta yang hadir di Bali itu ada Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jatim, Banten, Papua Tengah, Gorontalo, Sulteng, dan Sulawesi Barat. Kesempatan 10 menit saya berikan kepada provinsi yang tersebut tadi. Dipersilahkan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tadi, Ibu Lia saya lihat di belakang begini tadi. Ya, karena Banten adalah provinsi peserta. Dipersilakan, selain Bu Lia siapa lagi? Kami tampung dulu. Lagi, provinsi peserta itu artinya provinsi yang menyampaikan presentasi di Bali. Oke, DKI ada yang mau bertanya? Kalau tidak dipersilakan Banten dulu. Ibu Lia mau bertanya? Silakan di sini. Minta tolong Mas. Waktunya 10 menit dimulai dari Ibu berbicara. 10 menit mungkin ada beberapa penanya ya. Kalau bisa Ibu Kordif kalau bisa langsung to the point ke pertanyaannya supaya bisa waktunya diberikan kepada peserta yang lain. Waktu yang dipakai adalah waktu yang terpampang di depan, ada perbedaan dengan yang di sini. Bisa kita mulai Bu Chan? Oke. Waktu dimulai ketika Ibu berbicara 10 menit dari sekarang. Oke, abis ini DKI Jakarta. Siap-siap ya Pak? Oke, silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin para tim penilai. Langsung saja pertanyaan dari saya. Tadi udah disampaikan oleh Kepri dan Sultra terkait materi bagaimana kita mengukur kinerja berbasis data untuk jajaran pengawas. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, di Sultra dan di Kepri, basis data seperti apa yang sudah digunakan untuk melakukan pembinaan? Tadi disampaikan bahwa pembinaan menggunakan Perbawaslu 15 tahun 2020, bahkan sudah ada yang diberikan peringatan ya. Nah itu basis datanya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan oleh narasumber bahwa ada instrumen atau indikator kuantitatif dan kualitatif. Nah ini jika mungkin Kepri ataupun Sultra memberlakukan indikator itu, kira-kira indikator apa yang memang pas untuk diberlakukan untuk jajaran kita, baik itu Bawaslu Kabupaten Kota ataupun provinsi. Dan ini mungkin nanti akan jadi rumusan buat Bawaslu RI, melakukan pembinaan juga untuk jajaran pengawas. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lia. Masih ada waktu 8 menit, silakan ke DKI Jakarta Pak Saruroji. Terima kasih. Siap-siap yang lain kalau mau bertanya masih bisa, satu penanya lagi, dipersilahkan Pak. Sahroji Bawaslu DKI Jakarta. Ya. Yang mau saya sampaikan terkait dengan materi adalah bahwa ada beberapa hal yang terkait dengan bagaimana mengukur kinerja pengawasan dari beberapa sisi ya. Ada mungkin dari sisi kelembagaan, baik yang dari eksternal maupun dari sisi masyarakat. Nah apakah teman-teman Bawaslu Provinsi dalam menyampaikan atau mengelola mengukur kinerja pengawasan sudah dibangun atau sudah disertakan dari sisi kelembagaan eksternal maupun kelembagaan dari sisi masyarakat agar kinerja kita tidak lonjong tapi mungkin agak bulat gitu ya karena dari sisi yang lain ada yang disampaikan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Sulawesi Tengah, dipersilakan. Selamat datang Bu Deputi, dipersilakan Bu. Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin, saya Darus dari Provinsi Sulawesi Tengah.
untuk Kepri maupun Sultra. Ini kan tadi menampilkan dan memberikan narasi terkait dengan analisis data, pengelolaan data, dan juga terkait dengan seperti apa setelah data itu dikelola dan juga pemaparannya seperti apa ke publik gitu. Yang saya ingin meminta penjelasan di sini karena kami belum menemukan tadi di waktu penjelasannya bahwa setelah data itu dianalisis dan dikelompokkan gitu, kira-kira Bawaslu melihatnya seperti apa data itu? Apakah ada indikasi-indikasi pelanggaran setelah data itu dikumpulkan, dianalisis, dan seperti apa penanganannya? Apakah itu menjadi sebuah data indikator kerawanan juga sekalian untuk penanganannya? Dan kira-kira pelanggaran potensi-potensi apa saja yang di situ yang bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu baik Kepri maupun di Sultra seperti itu. Makasih. Terima kasih. Cukup Bapak dan Ibu, cukup 3 penanya, masih ada lagi? Masih ada waktu sih, 5 menit. Cukup ya? Oke, oh masih ada 1, silahkan dari Jawa Timur. Abis ini kita close cukup 4 ya Pak, dipersilahkan Pak. Terima kasih. Ya. Di Jawa Timur itu ada salah satu bidang. Pak mohon berdiri Pak supaya bisa tersorot, terekam Pak. Ya, terima kasih. Di Jawa Timur kami ada satu bidang namanya peningkatan kinerja kelembagaan. Tetapi memang saya pengen berbagi pengalaman, pengetahuan. Siapa tahu teman-teman di situ bisa berbagi dengan Jawa Timur, di mana pada saat kita melakukan peningkatan kinerja, analisis terhadap peningkatan kelembagaan di lingkungan Bawaslu, pada akhirnya mentok. Kenapa mentok? Karena anjapnya belum ada. Jadi bagaimana kita mendistribusikan pekerjaan ke seluruh jajaran staf, padahal anjapnya belum ada. Tetapi itu kami mensiasati, kami menyebut di Jawa Timur itu perlu ada intervensi dari pimpinan, memang. Sehingga itu dalam tanda kutip itu kita akali. Itu aja sih, makasih. Oke, terima kasih dari Jawa Timur yang menutup untuk sesi ini. Cukup ya Bapak dan Ibu ya, 4 penanya untuk provinsi serta. Selanjutnya kita masuk untuk penanya dari provinsi terundang termasuk juga kabupaten kota yang mandiri. Waktunya 10 menit, kita mulai dari provinsi dulu ya. Provinsi terundang. Ada yang mau bertanya? Yang terundang artinya yang tidak menjadi presenter pada Bawaslu membelajarkan di Bali ini. Ada yang mau bertanya? Provinsi? Saya bergerak ke kabupaten kota. Ada yang mau bertanya? Kabupaten kota? Kabupaten kota ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada ini ya. Kalau gitu kita close untuk segmen penanya atau tanggapan dari provinsi dan kabupaten kota mandiri. Selanjutnya tanggapan dari eksternal. Eksternal ini ada mahasiswa, ada organisasi. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Mahasiswa di sini, rekan-rekan mahasiswa, ada yang mau bertanya? Dari organisasi, ada yang mau bertanya? Tidak ada, oh ada, dipersilahkan Mas. Disebutkan dari mana ya Mas? Mohon berkenan untuk berdiri. Nama dan dari instansi mana atau mahasiswa? Persilahkan. Baik, perkenalkan saya Riksa dari GMNI Tabanan. Jadi yang saya lihat beberapa tadi ada beberapa komponen indikator ya yang sudah Bapak Ibu paparkan. Di antara beberapa indikator itu kan Bapak Ibu sudah menyebutkan bahwa akan terpublis di publik seperti itu ya untuk agar publik tahu bagaimana kinerja Bawaslu. Nah, yang saya tanyakan di sini dari indikator tersebut apakah ada persentase bobotnya sehingga dari persentase bobot tersebut menciptakan sebuah nilai skor yang Bapak Ibu juga sebutkan di sana sebagai indikator KPI ya, yang kita biasa lihat dengar sebagai Key Performance Indicator seperti itu. Apakah ada bobotnya misalnya dari 1 sampai 5 di antara beberapa indikator yang sudah Bapak Ibu jabarkan seperti itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Masih ada waktu 8 menit. Adakah lagi organisasi atau mahasiswa atau undangan di forum ini yang mau mengajukan pertanyaan atau tanggapan? Dipersilahkan. Cukup? Cukup. Oke, saya close ya untuk sesi tamu undangan mahasiswa ataupun organisasi. Selanjutnya minta tolong IO ditampilkan di Zoom. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada peserta yang ada di Zoom jika akan mengajukan pertanyaan. Bisa ditampilkan di layar peserta yang ada di Zoom. Peserta yang ada di Zoom, adakah yang mau mengajukan pertanyaan? Dipersilahkan. Kami menyediakan waktu 5 menit. Dipersilahkan, bisa raise hand atau berbicara. Bapak Ibu sahabat Bawaslu membelajarkan yang ada di Zoom, bisa mendengar suara kami. Apakah ada yang akan mengajukan pertanyaan? Dipersilahkan. 1, 2, 1. Itu bukan nama-nama angka ya Bu, itu hitung mundur. 1. Sekali lagi kami beri kesempatan kepada teman-teman sahabat Bawaslu membelajarkan yang ada di Zoom. Adakah yang akan memberikan pertanyaan? Sambil menunggu, kenapa ini kami munculkan di segmen kedua kita di Bali? Kalau di Medan kemarin tidak ada karena hasil evaluasi peserta yang di Zoom juga berkeinginan untuk mengajukan pertanyaan. Karena itu di Bali ini kami membuka sesi pertanyaan untuk peserta yang berada di Zoom. Tidak ada? Kalau tidak ada kita close ya. Mungkin karena tadi mic-nya sempat maju mundur cantik, jadi mungkin tidak terekam dengan baik. Oke, kita close untuk peserta yang berada di Zoom. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Aplaus dulu dong untuk yang bertanya tadi. Bapak dan Ibu peserta presenter. Oke, tadi sudah menangkap ada pertanyaan yang disampaikan oleh provinsi, ada dari Banten, ada DKI, ada dari Sulteng, ada juga tadi yang dari Jawa Timur dan ada juga dari organisasi GMNI. Bapak dan Ibu, kami menyediakan waktu untuk tanggapannya 10 menit, masing-masing peserta memiliki 5 menit. Artinya Kepri 5 menit, Sulawesi Tenggara 5 menit. Waktu dimulai ketika Bapak dan Ibu berbicara. Yang kedua, yang menjadi patokan adalah yang di layar besar waktunya, bukan yang di layar kecil. Oke? Sudah bisa kita mulai? Pertama dipersilahkan kepada Provinsi Presenter Kepri, 5 menit dari sekarang, dipersilahkan. Lima menit ketika berbicara, tolong teman-teman IO, silahkan. Baik, izin untuk menjawab. Pertama, pertanyaan dari Banten, Mbak Lia. Jadi sebenarnya apa yang digunakan untuk melakukan pembinaan basis dan dasarnya. Dan kemudian indikator ya terkait dengan masukan untuk bawah. Pertama, yang kita lakukan kemarin barusan seminggu yang lalu kita mengadakan kegiatan pembinaan penguatan kapasitas. Itu berangkat dari adanya temuan pada saat kita melakukan Monef ke bawah, monitoring, evaluasi. Oh ternyata ada beberapa dari teman-teman yang tidak memahami ketentuan dan aturan yang ada. Yang di Perbawaslu 15 terkait dengan pembinaan dan Perbawah 3. Dari situ kita melihat bahwa ternyata ini perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagian daripada pembinaan. Yang kedua, biasanya kita melakukan berdasarkan kebutuhan. Jika dalam sebuah tahapan, misalkan tahapan pemutakhiran data pemilih, dibentuk tim fasilitasi, yang tim fasilitasi itu terdiri dari berbagai divisi, staff, yang mereka belum paham semuanya, maka itu akan dilakukan peningkatan kapasitas terhadap itu, terkait dengan pembinaan.
Sekali lagi peningkatan kapasitas. Jadi itu yang kita lakukan untuk melakukan pembinaan. Saya kira ini juga. Terus indikator apa yang kita gunakan untuk apa tadi itu sebagai key performa indikator. Saya tadi sudah menyebutkan ada 4 key performa indikator. Pertama adalah lembaga. Jadi indikator kelembagaan, sejauh mana lembaga ini mampu memberikan dukungan baik SDM, perencanaan, keuangan, maupun program-program yang akan dibuat. Itu. Terus capaiannya seperti apa? Ini dan ini juga untuk mengukur capaian lembaga, bukan capaian divisi. Selama ini kita melihat bahwa data kita bergerak dari divisi ke divisi. Dari divisi di bawah sampai divisi atas. Tetapi integritas antara satu divisi dengan divisi yang lain itu tidak nyatu datanya. Sehingga apa? Data itu tidak dapat di-compare, tidak dapat kita analisis dan tidak dapat kita tarik kesimpulannya kemana. Itu yang terjadi. Oke, jadi indikatornya harus indikator kelembagaan. Bukan indikator itu. Yang kedua saya sebutkan tadi adalah indikator perorangan. Bagaimana kita dapat mengukur kinerja seseorang ketika dia harus memberikan supporting terhadap lembaga itu. Yang ketiga, indikator kolaboratif dengan lembaga yang lain. Seberapa banyak kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Dan yang keempat adalah indikator terkait ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 7, peraturan nomor 3 tentang Renstra, karena Renstra itu mengarahkan lembaga kita harus kemana. Kemudian terkait juga dengan indeks kerawanan pemilu untuk merespon itu. Makanya laporan-laporan yang dibuat itu dapat kita baca untuk kemudian ke depan kita indikator apa yang harus kita tentukan lembaga ini berjalan harus dicapai. Itu. Kemudian bagaimana membuat kinerja pengawasan apa tadi dari Jakarta membangun, saya agak lupa tadi ya, kelembagaannya dengan masyarakat, hubungannya dengan masyarakat. Itu ya, saya kira itu dia tadi. Kalau misalkan indikator lembaga kita menentukan bahwa kolaborasi memperkokoh demokrasi substansial, mestinya program yang kemudian direncanakan mulai dari tingkat nasional sampai ke bawah itu fokus menitik beratkan ke situ. Kita tidak bisa untuk menentukan sendiri langkah kita jika kemudian tidak ada desain besarnya. Akhirnya kita akan berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh desain besar. Next. Apa lagi nih? Dari Sultan tadi. Bagaimana melihat data itu? Data setelah kita kumpulkan memang butuh dianalisis. Itulah sebabnya misalkan data dari divisi pencegahan. Berapa banyak dia melakukan pencegahan? Bagaimana variasi metodenya? Misalkan dia melaksanakan pendidikan untuk pemilih pemula, kemudian dia melaksanakan apa tadi itu sosialisasi. Kemudian kita juga membutuhkan data dari divisi penanganan pelanggaran. Sejauh mana pencegahan itu berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran. Atau sejauh mana divisi SDM itu mampu meningkatkan kapasitas sehingga mempengaruhi teman-teman di dalam melakukan pencegahan. Atau sejauh mana kemudian performa keuangan mampu untuk mendesain sehingga mereka itu dapat mendukung semua aspek pelaksanaan di divisi. Data itu butuh dikolaborasikan. Habis. Terima kasih. Yang lain lagi menyambung. Waktunya habis, nanti bisa disampaikan kembali ketika ada sesi nanti tanggapan terakhir dari tim penilai 10 menit. Selanjutnya dipersilahkan kepada Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu dimulai ketika Bapak berbicara. Baik, 5 menit dari sekarang, dipersilahkan. Baik, terima kasih, saya akan merespon, mudah-mudahan bisa setengah menit semuanya per pertanyaan. Jadi dari Saudari Lia dari Banten, basis data seperti apa yang digunakan oleh Sulawesi Tenggara untuk melakukan pembinaan? Khusus kalau yang ini kita stressing ke masalah satu kabupaten yang mendapat surat peringatan ini adalah
Bawaslu Provinsi mendapat laporan dari rekan kerja yang bersangkutan disertai bukti, termasuk dari peserta pemilu, bahwa yang bersangkutan itu tidak berada di kantor pada saat seharusnya. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan oleh pada saat itu Korwil dan Kordifnya memang yang bersangkutan tidak ada. Sehingga kemudian dilakukan klarifikasi secara daring dan dengan melibatkan bantuan eksternal sehingga bisa ditemukan. Jadi ini sebenarnya tergantung peristiwanya apa. Kalau berbasis dengan pengawasan tahapan tentu berbicaranya Form A-nya seperti apa, jumlah Form A-nya berapa. Pengawas kita yang terlibat di situ di Timpas berapa. Maka harusnya jumlah formulir Form A-nya itu sejumlah Timpas yang bertugas di situ. Begitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian yang kedua, Bang Sahroji dari DKI, pengukuran kinerja apakah sudah melibatkan masyarakat atau stakeholder? Kalau secara umum tentu saya ingin menyampaikan bahwa selama ini memang masih dilakukan secara internal oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Tetapi insya Allah karena ada anggaran yang masih tersedia tanggal 29 sampai 30 Desember, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengadakan evaluasi kinerja Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengukur bagaimana kinerja kawan-kawan selama 1 tahun ini. Dengan melibatkan stakeholder kita, KPU dan beberapa dari Pemda seperti Kesbangpol, kemudian Diknas yang memiliki MOU dengan Bawaslu Provinsi terkait kegiatan pengawasan partisipatif. Kemudian Sulteng, setelah data dianalisis langkah apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, setelah langkah data ini dianalisis, maka Bawaslu Provinsi akan pleno, ini data mau diapakan? Akan diambil langkah, apakah ini perlu komunikasi persuasif dengan stakeholder tertentu, ataukah ini akan langsung dikeluarkan outputnya, ya berupa saran perbaikan misalnya, atau rekomendasi, atau seperti apa. Jadi data ini akan dibawa ke pleno, semua data ini akan dibawa ke pleno, kemudian pleno akan memutuskan langkah seperti apa yang akan ditempuh. Sekali lagi kalau kita ngambil contoh kabupaten yang tadi di sanksi itu seperti itu, diplenokan kemudian diambil langkahnya berdasarkan kolektif kolegial. Kemudian memang saya ke nomor 6 dulu ya, Bung Riksa dari GMNI, apakah ada persentase bobot? Kalau kita lihat tadi di bagian pemaparan sudah ada rumus di mana frekuensi kegiatan dibagi dengan berapa tindak lanjut dari itu dikali 100%. Untuk aspek pencegahan tadi kelihatannya Sulawesi Tenggara 100%. Sehingga mungkin tugas Pak Kepala Pusdiklat nanti di dalam modul berikutnya, ini bagus nih pertanyaannya, menambah gimana men-scoring. Kalau yang 100% semua tindak lanjutnya itu jalan, dia bobotnya apa? A. Kalau dia di bawah 80%, 60 sampai 80 apa? Nah memang itu yang belum terbaca. Tetapi di modul itu ada rumus untuk mengukur. Hanya gimana bobotnya, apakah ini bernilai A, B, atau C seandainya mata kuliah, nah, itu belum ada. Kemudian untuk Mas Waris, sebenarnya Mas Waris ini cerdas Ibu Deputi. Pertanyaan Mas Waris harusnya Ibu Deputi yang jawab. Bagaimana Bawaslu RI itu segera menyelesaikan, minta maaf ini kalau lancang Ibu Deputi, per Bawaslu SOTK. Sehingga kerja antara komisioner bisa di backup dengan di sekretariat. Selama ini kalau saya mau cerita masih ada saling, oh itu tidak bagian sana. Sementara surat keputusan dari atas, surat edaran dari atas menunjuk yang bersangkutan itu karena jabatannya menjadi ketua Timpas. Tapi kewenangan pengendalian anggarannya di tempat lain, ini kan juga problem. Saya kira ini pertanyaannya Mas Waris, beliau meminjam mulut saya untuk menyampaikan ke Ibu Deputi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.